Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Banyak sekali kisah nyata tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua yang begitu menyedihkan, yang begitu mengharukan. Salah satunya adalah kisah birrul walidain yang disampaikan oleh salah seorang ustadz, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dia sampaikan bahwa ada seorang dokter perempuan, ada anak laki-laki yang masih muda, belum menikah, datang bersama ibunya untuk berobat dengan dokter ini. Ketika masuk ruangan dokter, ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Meja dokter dikelilingin, diputerin. Ternyata ibunya ini gila. Tidak jarang anaknya ini dipukul, digigit, bahkan sampai diludahi sendiri oleh ibunya. Bahkan ketika jilbab ibunya terbuka, anaknya memasangkan kembali, merapikan kembali. Dan juga ketika ada tayangan televisi yang menampilkan gambar Ka'bah, ibunya langsung bilang, "Mat, katanya kau ingin bawa aku untuk umroh. Kapan?" Sampai segitunya. Kemudian dokter ini bertanya, "Wahai anak muda, siapakah ini?" "Ini ibu saya, wahai dokter." "Ibu?" "Iya dokter, ini ibu saya." "Sejak kapan ya begini?" "Sejak lahir, wahai dokter." "Kok bisa melahirkan kamu?" "Dulu kakek saya menikahkan ibuku dengan seorang laki-laki. Kemudian lahirlah aku, dan 10 bulan diceraikan karena kondisinya seperti ini. Jadi selama ini engkau berbakti kepada orang tuamu, kepada ibu?" "Iya dokter." "Dengan keadaan seperti ini?" "Iya." "Mengapa? Kan ibumu tidak tahu bahwa engkau adalah anaknya." "Iya dokter."
Memang ibuku tidak tahu bahwa aku anaknya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa ini adalah ibuku. Kemudian ditanyalah anak muda ini, memang ibumu sakit apa? Ibuku sakit gula. Akhirnya dokter itu menuliskan resep, memberikan resep kepada anak muda ini. Ketika anak muda ini dan ibunya keluar dari ruangan, dokter itu langsung mengunci rapat-rapat pintu ruangannya. Apa yang dilakukan oleh dokter itu? Ia tidak ingin menerima pasien dulu. Ternyata dokter itu menangis sangat sedih. Kemudian ia bercerita, aku sering mendengar ceramah tentang birrul walidain. Aku sering mendengar tausiah tentang berbakti kepada orang tua. Tapi aku belum pernah melihat ada anak yang baktinya sangat luar biasa kepada ibunya. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa anak ini mau merawat ibunya walaupun ibunya dalam keadaan gila? Karena anak muda ini tahu betapa besar pahala seorang anak berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Salah seorang ustadz berkata bahwa orang tua adalah pintu pertama, pintu yang paling dekat dengan kita sebagai anak. Pintu untuk mendapatkan pahala. Bagaimana mungkin jika pintu itu tidak bisa kita buka? Kita durhaka kepada orang tua kita. Mau dapat pahala dari mana lagi kalau pintu yang dekat saja kita tidak bisa buka? Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang tidak akan pernah putus pahalanya adalah waladun sholih yad'u lahu, adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di antara kita pastinya ada yang sudah meninggal orang tuanya, yang sudah meninggal ayahnya, yang sudah meninggal ibunya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah meninggal kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Caranya adalah dengan berakhlak mulia, dengan bersedekah atas namanya, dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Karena setiap hal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pahalanya akan terus mengalir kepada orang tua. Jikalau ada anak yang orang tuanya sudah meninggal bisa berbakti kepadanya, bagaimana dengan kita yang masih ada orang tua lengkap, ibu dan bapak?
ayah dan bunda lengkap. Mumpung sekarang kita sering berkumpul dengan kedua orang tua di rumah. Mumpung sekarang kita bisa berkumpul full time dengan kedua orang tua di rumah. Jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai membentak orang tua. Jangan sampai tidak patuh kepada orang tua. Bahkan mengatakan ah saja dilarang, apalagi sampai membentak. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Sangat mudah. Silahkan anak-anak sekalian, bahagiakan orang tua. Buat orang tua bahagia, buat orang tua bangga, buat orang tua senang. Bagaimana cara membuat orang tua senang? Bagaimana cara membuat orang tua bangga kepada kalian? Berakhlak mulia. Jika diminta sesuatu, dikerjakan. Jika disuruh, silakan langsung kerjakan. Jika disuruh sholat, langsung sholat. Suruh mandi, langsung mandi. Jangan sampai nanti dulu, bentar lagi, tanggung. Sahabat-sahabat sekalian, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita sebagai anak menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga. Bahkan kalau bisa, kita sebagai anak menjadi pintu orang tua masuk surga. Khususnya bagi wanita, bagi anak-anak perempuan yang sudah balik, jangan sampai tidak menutup aurat. Yang anak laki-laki yang sudah balik, jangan sampai tidak sholat. Apalagi laki-laki, silakan sholatnya di masjid jika nanti sudah kondusif keadaannya, tidak ada lagi virus corona. Sahabat-sahabat sekalian, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan setelah menonton video ini langsung hampiri orang tua kalian. Bilang kepada orang tua kalian, aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku sayang ayah, aku sayang bunda, aku sayang umi, aku sayang abi, aku mohon maaf. Ridhullah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridho Allah tergantung terhadap ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jika orang tua ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan ridho. Tapi sebaliknya, jika orang tua murka, marah kepada kita sebagai anak, maka Allah lebih marah dari orang tua. Nauzubillah. Jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua. Buktikan kalau Anda bisa, anak-anak bisa menjadi kebanggaan orang tua, menjadi generasi orang tua yang paling membanggakan. Apalagi sampai jika nanti kalian menjadi hafiz Quran, kalian akan memakaikan mahkota di surga kelak.
insyaallah. Demikianlah yang bisa Pak Rafiq sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa setelah menonton video ini silahkan hampiri orang tuanya, bilang aku sayang orang tua, aku sayang ayah, aku sayang bunda, dan sebagainya. Minta maaf atas segala kekhilafan, kesalahan yang pernah dilakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.